Silakan, Pak Arianto. Terima kasih Bang Aman. Saya terus terang dari tadi ini ya 1 jam ini nggak sabar. Makanya karena biasanya kalau saya ngomong dipotong kan itu. Makanya saya ingin nerangkan ini. Silakan Pak. Misi saya adalah menerangkan pada masyarakat. Ayo, Roy Suryo dirungokke ben pinter. Sebetulnya kasus ini simpel kalau kita lihat akar masalahnya. Kasus yang kita ingin tahu ini adalah membuktikan apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Cuman itu aja. Tapi kemudian kan muncul jadi berapa LP banyak sekali kan, ini ngelaporkan ini ngelaporkan ini. Akhirnya terjadilah sengketa pendapatnya. Sengketa antara dua pihak tuh. Pihak yang ingin menyatakan bahwa ini palsu dan pihak yang menyatakan yang dituduh itu ini asli. Intinya sebenarnya itu aja, Pak. Nah, kalau untuk membuktikan suatu tuduhan itu ya, pemalsuan adalah suatu pidana. Maka caranya ya harus pakai hukum pidana. Nah, hukum pidana itu meliputi prosesnya sesuai KUHP ya. Itu tahapnya adalah mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, terus penghakiman di pengadilan negeri. Nah, untuk sampai kepada pengadilan itu tadi kan yang dicari kan Pak Roy ngomongnya keadilan, kejujuran gitu ya. Memang pengadilan ayo Roy Suryo dirungokke dan keadilan juga. Nah makanya, tapi kalau di dalam pengadilan itu maka yang ditempuh adalah adu bukti. Adu bukti, mana bukti yang menguatkan ini pada palsu dan ini ada yang asli. Pasti dua-dua pihak kan menunjukkan ini tadi kan. Jadi debat selama 1 jam itu tadi. Ayo Roy Suryo dirungokke ben pinter. Sorry ya, prengas-prenges. Karena mungkin ya kekurang pahaman daripada masing-masing pihak ya itu. Cara memperjuangkan haknya itu. Kalau kita ingin membuktikan bahwa itu ijazah itu adalah merenges tapi bodoh, aja nganti kowe Roy Suryo. Saya buktikan ini tidak palsu, Pak. Buktinya ini. Saya terima ini. Pelapor. Ya pelapor harus menunjukkan dong. Roy Suryo dredeg. Bukti-bukti yang mendukung bahwa itu tidak asli. Ditunjukkan kalah kelas karo Irjen Pol Arianto Sutadi. Enggak, ini bintang loro dilawan. Oke, baik. Itu kan yang selama ini yang itu kan cuma di itu di setting-setting sehingga itu terjadi benturan-benturan. Jadi gini ya. Masing-masing pihak itu mestinya mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Dibawa ke persidangan. Pertama adalah kepada mewek. Roy Suryo mewek iki harapan suwe-suwe mendem. Bukti-bukti daripada yang menuduh itu itu palsu kan disampaikan di media di mana-mana, ini begini buktinya begini gitu kan gitu mendem kan? Roy Suryo lur gitu kan. Nah, makanya itu akibatnya ya itu tadi seperti tadi cerita tadi. Ini yang disasar kan adalah ijazah palsu. Tapi tadi yang disasar kan tesisnya yang palsu, tidak benar, dosen yang diganti-ganti, katanya menuduh bahwa itu dosennya dirubah karena dibantu oleh UGM untuk ini. Itu kan hanya asumsi kan, tidak ada bukti yang nyata. Baru karena di dalam Roy Suryo laman itu berubah, wah berarti ini UGM membantu Pak Jokowi. Seakan-akan kan gitu timbul prasangka yang kayak gitu kan gitu. Ini akibatnya sehingga kasus ini jadi berlarut-larut panjang karena menimbulkan sangkaan-sangkaan yang terbang di mana-mana itu. Mestinya bukti-bukti ini tadi ya, kumpulkan itu. Catat dalam satu banyak itu, sampaikan pada penyidik, jebret gitu. Sama juga yang dari pihak yang pelapor. Yang dituduh, pasti dia akan mengatakan ini buktinya begini. Ya. Kalau saya boleh rinci ya, penyidik itu nanti ya akan melihat. Dia apakah ini asli apa tidak? Pasti dia akan lihat ijazahnya Pak Jokowi itu apa? Ijazah analog kan, itu kan bikinnya bukan digital. Dia pasti teori pembuktian yang untuk analog dulu. Oh, Roy Suryo dirungokke ora kemelinti. Itu pasti akan tanya pada sumbernya. Apakah ini begini? Kemudian tumor dalam apakah Pak Jokowi dulu tahun ini pernah menjadi mahasiswa? Dilihat di daftarnya di sana. Kemudian ditambah lagi dengan teman-temannya, apakah masih ada buktinya temannya? Ada. Foto-foto waktu itu masih ada apa tidak?
Terus kemudian dosen-dosen ini kenal apa tidak dan sebagainya itu dikumpulkan semua oleh penyidik itu untuk membuktikan dari bahwa ini ijazah ini asli gitu kan. Nah, sementara tadi yang diduga bahwa ini wah ini tesisnya kok nggak ada anunya dan sebagainya itu kalau mau ditanya kembali itu apa kaitannya dengan ijazah palsu? Kalau seandainya di dalam proses apa perguruan tinggi ya belajar mengajar di situ, kemudian memang adalah mungkin tesisnya ada salah tulis dan sebagainya. Tapi kalau perguruan tinggi itu mengeluarkan ijazah yang asli, apakah itu dianggap itu ijazah palsu? Walaupun tubuhnya dulu mungkin ada cacat hukum ya gitu ya. Tapi sepanjang itu dikeluarkan ijazah yang asli, ya itu bukan asli. Makanya sumber Roy daripada Suryo harus belajar hukum, Lur. untuk ijazah ini dulu ini asli apa tidak? Mempedase iki. Untuk mendukung adalah apakah memang itu betul-betul asli dan memang betul-betul fair, sah. Nah ini bedanya ya. Ijazah yang asli dan sah, gitu kan. Asli dikeluarkan oleh perguruan tinggi, tetapi mungkin ada cacatnya dulu, mungkin dia nggak ikut ujian atau apa dan sebagainya. Bisa jadi terjadi. Tapi kalau itu dijadikan apa bukti ya kepada hakim bahwa ini Pak Jokowi ini ijazahnya ini katanya dosen asli, tetapi dia nggak lulus tesisnya ini. Hakim ya nggak boleh mau dong mengatakan itu. Pak Arianto, saya dari tadi dengar Mas Roy ingin menjawab Pak Arianto. Bersedia nggak? Boleh nggak Pak? Ya. Ada beberapa yang ingin Mas Roy. Ya, nanti dulu supaya saya selesaikan dulu, supaya duduk perkaranya itu jelas gitu. Saya hanya mengatakan ya Pak ini, pihak yang menuduhkan itu sebagai itu tidak asli harus menyampaikan bukti-bukti bahwa itu tidak asli. Kalau menuntut lewat perdata, bunyinya udah jelas ada undang-undang. Siapa yang menuduhkan harus membuktikan kan gitu, itu kok perdata. Tapi kalau pidana, siapa yang menuduh itu kasihkan bukti. Bukti ini Pak, ini tidak asli. Dia diputus nanti hakim yang memutus. Itu bedanya. Gitu. Jadi ini gonjang-ganjing selama ini terjadi karena apa? Karena masing-masing ingin memaksakan apa kebenaran tuntutannya itu tidak dengan jalan yang tepat. Karena apa? Akhirnya ngomong ke mana minta dukungan. Eksesnya itu sangat negatif. Menimbulkan kegaduhan ya, kegaduhan. Satu lagi yang saya ingat peringatan, saya barusan lihat dari YouTube tadi. Di luar negeri sana presiden ini bahwa inilah presiden Indonesia yang pakai ijazah palsu. Itu kan menghancurkan bangsa kita, Pak. Itu video-video kan seluruh dunia jadi Pak Jokowi kan terkenal itu misalkan gitu. Tapi disebut betapa memalukan dia. Kok memasukkan ijazah? Padahal kan belum tentu terbukti loh. Itu eksesnya itu. Pak, saya ingin proses di kepolisian Pak. Ini kan sudah dibawa ijazah Pak Jokowi. Nanti akan dilapor. Bagaimana proses selanjutnya? Kalau Bapak menerangkan nanti akan selesaikan, saya selesaikan dulu ya. Iya, silakan Pak. Itu tadi kan cara membuktikannya. Ya. Kalau kita berurusan ke hukum mengenai pemalsuan ini dan kemudian apakah ini asli tapi kemudian dituduh itu mencemarkan, itu pakai penyidikan namanya. Penyidikannya kira-kira polisi nanti gini Pak. Misalkan terima laporan dari pihak siapa Pak yang nuduh ini tadi yang tidak Pak Yaakob dari pihak yang Pak duluan Jokowi. mana? Gue nggak duluan apa saya dari penerimaan pelapor sana bahwa itu mengatakan tidak asli. Saya pengalaman penyidik ya Pak, penyidik dari bawah sampai atas saya. Dan saya bikin peraturan bagaimana caranya menyidik. Itu kalau membuktikan kayak gitu tuh pasti saya akan kumpulkan Pak data-data itu tadi. Yang dari UGM-nya dulu yang analog. Saksi-saksi yang tidak langsung pada penerbitan ijazah itu, tetapi termasuk data tulisan yang ada di situ, foto-foto dan sebagainya, semua itu ini, termasuk yang terakhir kalau itu sudah positif gitu ya, memang positif semua, cari ijazah temannya Pak Jokowi, diminta dibandingkan, disitulah, disitulah itu tadi pakai lapor Pak. Jadi saya dulu mengatakan untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu, tidak perlu pakai forensik. Tidak perlu pakai temannya saja gitu. Forensiknya adalah dipakai untuk membandingkan ijazah yang lain, tapi tidak membandingkan. Karena kalau ijazah Pak Jokowi asli nggak bisa dibandingkan ini asli apa enggak. Kan cuma satu aslinya. Ya kan kalau memang itu asli. Jadi dibandingkan dengan ijazah yang lain, pakai itulah yang namanya lapor. Apakah banding apa tidak.
Kalau bokeh, ya berarti ini asli betul. Gitu. Roy Suryo Itu kalau merengut membuktikan itu yang asli. Ya. keder lur. Nah, sekarang kalau untuk membuktikan bahwa itu tidak asli, ya itu tadi apapun yang disampaikan oleh para pelapor tadi yang diomongkan sini-sini itu, oh dugaan apa jasanya nama OE, CU dan sebagainya itu, ya itu masukan supaya nanti dipertimbangkan oleh penyidik sebelum sampai ke hakim. Karena gini ya Pak, dalam proses penyidikan itu, penyidikan itu hanya untuk mencari barang bukti supaya lengkap, supaya membuat terangnya perkara. Dari terangnya perkara itu maka akan ditemukan tersangkanya. Nah sekarang kalau di dalam proses penyelidikan ini Pak, tuduhan ijazah itu palsu atau tidak, ada dua kemungkinannya. Oh ya ini memang palsu atau tidak. Kalau palsu berarti siapa yang memasukkan, ada kan tersangkanya. Berarti dari penyelidikan langsung naik ke penyidikan. Tetapi kalau kemudian si penyelidik itu tadi dilihat ditimbang-timbang semuanya dari pihak yang menuduhkan palsu, tidak ada bukti-bukti yang mendukung untuk bisa menangkis yang tadi untuk mempertahankan itu, pasti penyidik akan menghentikan penyelidikan, nggak sampai itu. Itu resiko yang harus dipikirkan itu gitu. Oke, resiko terhadap Mas Roy. Kurang lebih kayak gitu loh. Oke, terima kasih Pak Haryanto yang panjang lebar. Sebelum nanti ada sahabat saya juga itu Iya, Pak